Shalom teman-teman dan Bapak Ibu, jumpa lagi pada kesempatan yang baik ini dan salam sejahtera untuk semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman dan Bapak Ibu, sebagaimana yang ada di layar, ini adalah saudara-saudari kita yang beragama Kristen yang hendak melaksanakan kegiatan ibadah Natal. Tetapi mereka mendapatkan penolakan oleh warga. Sebagaimana keterangan dalam video dituliskan bahwa pelarangan ibadah Natal kembali di gereja kami, GPDI Tegar Beriman, oleh warga. Akhirnya kami ibadah di lapangan Perumahan Cipta Geraha Permai Pemda Cibinong. Teman-teman dan Bapak Ibu sekalian, sebagaimana tampak dalam video ya. Jadi ini adalah saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang terpaksa melaksanakan ibadah Natalnya bukan di dalam gedung ibadah, tetapi di lapangan terbuka. Oleh karena apa? Ada warga yang tidak setuju bila mana mereka menggunakan sebuah tempat untuk melaksanakan kegiatan peribadatan. Lihat Bapak Ibu ya. Bagaimana kalau kita berada pada posisi mereka? Mereka sudah latihan sekian kali, mereka sudah mempersiapkan untuk acara Natal, tetapi kemudian tidak jadi dilaksanakan di dalam gedung, di dalam tempat yang sudah disediakan, oleh karena ada penolakan. Sehingga mereka harus tetap beribadah tetapi di lapangan terbuka, Bapak Ibu. Nah, bagaimana rasanya ibadah di lapangan terbuka yang seperti ini? Bapak Ibu, konsentrasi kita tidak sebaik ketika berada di dalam gedung. Jadi lihat Bapak Ibu ya, ini banyak sekali jemaatnya ya. Ini jemaat-jemaatnya, ada bapak-bapak, ada ibu-ibu ya, ada pemuda. Ini Bapak Ibu ya. Nah, ini gembalanya yang beliau itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, ini tampak ya lapangan terbuka. Itu ada banyak jemaat. Ini Bapak Ibu ya, mereka sudah rapi, mereka mau ibadah, tetapi kemudian yang terjadi ditolak Bapak Ibu. Nah, untuk orang-orang yang menolak peribadatan Natal ini, coba Anda berpikir dan bayangkan bila mana posisi Anda mau beribadah ya, tetapi kemudian tidak diizinkan, tidak diperbolehkan ataupun ditolak. Bagaimana perasaan Anda? Coba Anda lihat video seperti ini. Bagaimana saudara-saudari kami yang beragama Kristen yang harus menggunakan lapangan terbuka meskipun punya tempat untuk ibadah, tapi karena ada penolakan Bapak Ibu. Ini memilukan sekali teman-teman ya. Ini sedih sekali ya. Ini jelas sekali keterangannya dalam video ini adalah gereja GPDI Tegar Beriman oleh warga teman-teman ya. Jadi ditolak peribadatan Natalnya. Bapak Ibu, kita semua tahu ya, sebagai sama orang Kristen ya, sangat mengerti bahwa kalau ada ibadah Natal itu kan bukan semata-mata langsung ada ibadah Natalnya. Jadi kan sudah ada persiapan Bapak Ibu. Ada latihan-latihan ya. Bahkan ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan, membeli ini dan itu, hiasan-hiasan Natal. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Dengan segala upaya persiapan yang sudah dilakukan untuk mereka bisa beribadah dengan sukacita, yang terjadi hasilnya seperti ini. Bapak Ibu, saya sedih sekali melihat saudara kita ini. Lihat Bapak Ibu ya. Jadi mereka harus memuji Tuhan, mendengarkan firman, dengan posisi berdiri, dengan kendaraan di belakang sana ya, ada suara, ada kendaraan roda 4, roda 2 lewat. Tapi di satu sisi mereka juga harus tetap beribadah, memuji Tuhan. Ya teman-teman ya, Bapak Ibu semua. Aduh Bapak Ibu ya, saya tidak terlalu banyak berkomentar perihal hal ini. Ini Bapak Ibu ya, teman-teman sekalian, bagaimana yang ada di layar ya, saya berharap di layar teman-teman kelihatan jelas itu ya. Inilah saudara kita yang beragama Kristen yang mau ibadah, padahal Bapak Ibu semua, beribadah ini, beragama ini adalah hak yang melekat pada tiap-tiap orang, pada tiap-tiap insan, pada tiap-tiap individu di bangsa kita Indonesia ini. Tapi mengapa kemudian ketika hak itu dipergunakan malah yang terjadi seperti ini? Jadi berharap sekali kepada para pemerintah, tolong Pak, lihat video yang seperti ini ya. Bagaimana bila Anda semua, bapak-bapak, ibu-ibu berada pada posisi mereka? Tidak enak Bapak Ibu. Kecuali kalau misalnya mereka sengaja melaksanakan ibadah padang di lapangan terbuka, mereka sudah mempersiapkan diri. Tapi kan yang selama ini mereka lakukan bukan mempersiapkan diri untuk ibadah di lapangan terbuka. Mereka mempersiapkan latihan-latihan karena mereka tahu mereka akan ibadah di dalam ruangan.
tetapi hasilnya tidak seperti itu Bapak Ibu sekalian. Ya, ini jelas teman-teman ya, kelihatan sekali ya. Kasihan sekali saudara-saudara kita ini. Jadi inilah mereka Bapak Ibu ya. Ini jadi itu sampai ke belakang ya. Ada jemaat di situ. Ya, itu sampai ada ibu-ibu di sana. Jadi di luar ini Bapak Ibu, mereka berupaya untuk beribadah seperti biasanya. Ya, dengan seadanya, dengan posisi yang seperti ini mereka tetap berupaya untuk bisa beribadah. Saya tidak tahu bagaimana perasaan Bapak Ibu teman-teman semua melihat video ini, tapi kalau saya secara pribadi teman-teman sedih sekali melihat saudara-saudara kita yang beriman mendapatkan perlakuan yang seperti ini, mendapatkan tindakan yang seperti ini. Jadi Bapak Ibu sekalian ya, ini posisinya di luar ruangan Bapak Ibu ya, posisinya di luar ruangan, jadi jelas sekali sebagaimana yang ada di layar Bapak Ibu. Dan saya minta bantu kepada teman-teman semua kiranya berkenan untuk membagikan video kita ini ya, supaya kemudian ini bisa ramai, dan tujuan utamanya adalah supaya semakin banyak orang yang mengetahui bahwa inilah kehidupan toleransi yang sekarang ini terjadi di tempat, di daerah ini. Dan Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat ya, hal-hal serupa seperti ini bukan hanya 1-2 kali terjadi, sudah kesekian kali terulang ya. Nah Bapak Ibu juga bisa melihat di sesi video kita sebelum ini, saya ada sertakan ya, ada sekelompok orang yang datang yang menyatakan bahwa kami warga sekitar sini ya keberatan katanya bila mana saudara-saudari Bapak Ibu melaksanakan kegiatan ibadah Natal di daerah sini, di sini. Bapak Ibu bisa melihat di sesi video kita sebelumnya, kelompok-kelompok yang menyatakan penolakan itu videonya saya sudah sertakan karena itu direkam oleh saudara-saudara kita yang ada di sana. Jadi Bapak Ibu sekalian, apa yang bisa kita lakukan? Ya tentu pertama-tama kita sudah seharusnya semestinya berdoa kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan agar saudara-saudara kita ini dalam keadaan yang seperti ini pun mereka tidak ya kehilangan sukacita Natal, tapi mereka akan tetap mengalami perjumpaan pribadi yang luar biasa dengan Tuhan. Melalui kejadian ini mereka merasakan betapa Tuhan hebat dan luar biasa. Dan untuk orang-orang yang melakukannya, kita doakan juga Bapak Ibu, supaya mereka menyadari dan paham bila mana posisi ini terjadi pada posisi mereka. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan Bapak Ibu? Ya, bila mana mereka mau ibadah, apakah mereka akan berterima bila mendapatkan perlakuan yang sama seperti yang mereka lakukan ini? Ya tentu ini tidak sesederhana itu Bapak Ibu ya teman-teman sekalian. Jadi Bapak Ibu, saya sudah tadi putarkan videonya ya, tunjukkan itu di lapangan terbuka. Teman-temannya gimana rasanya ya ibadah di tempat seperti itu? Saya pernah Bapak Ibu, ya saya pernah bergereja dulu semasa saya kuliah di tahun 2013, 2014, tempat saya praktek ini Bapak Ibu, pelayanan weekend itu. Jadi memang juga sama oleh sekelompok ormas. Mereka tidak mau kalau gedung gereja yang sudah lama dipakai itu dipakai untuk tempat beribadah karena berbagai macam alasannya, katanya mengganggu warga sekitar dan segala macamnya. Padahal Bapak Ibu, di situ tidak terlalu dekat rumah warga, ya, tidak terlalu dekat Bapak Ibu. Dan peralatan musik itu ketika dipakai pada hari Minggu, tempat kita beribadah ini tertutup Bapak Ibu, ya. Jadi palingan hanya sedikit sekali suara yang keluar. Kalau dibandingkan dengan suara kendaraan di jalan raya di depan itu, lebih kencang itu Bapak Ibu, tapi ditolak. Sehingga kemudian kami harus ibadah, saya harus ngajar ya, untuk sekolah minggu itu saya harus ngajar di bawah pohon Bapak Ibu. Bagaimana rasanya? Rasanya tidak menyenangkan Bapak Ibu. Terutama untuk yang sekolah minggu ini, konsentrasinya tidak bisa ya terarah pada satu arah Bapak Ibu. Tidak bisa fokus. Karena kendaraan roda 4, roda 2 semuanya lalu lalang. Tapi itulah, nah hal ini saya ingat ya, dengan apa yang dialami oleh saudara-saudara kita ini, mereka mengalami ini Bapak Ibu. Wah tentu ini sesuatu yang bisa membuat kita sedih. Jadi berharap semoga video ini bisa sampai kepada mereka-mereka yang punya kewenangan untuk menegakkan
toleransi, kebebasan beragama di bangsa kita di Indonesia. Nah Bapak Ibu, kalau kita hitung ya, berarti kalau Bang Permadi beberapa hari yang lalu sampaikan sudah 3 kali terjadi sejak Pak Prabowo dilantik menjadi Presiden RI, berarti ini sudah keempat kali Bapak Ibu. Ya. Belum 2 bulan ya. Kan waktu itu tanggal 20 Oktober ya, November, Desember ya. Belum 2 bulan Bapak Ibu sudah 4 kali. Aduh. Jadi teman-teman, ini dia videonya. Memang sebenarnya durasinya itu agak panjang teman-teman, tapi maksudnya dia sama saja teman-teman. Jadi itu direkam lalu direkam lagi seperti itu ya. Tapi tadi yang sudah kita simak sama-sama memang keseluruhannya seperti itu ya. Mereka ibadah seperti biasa Bapak Ibu, tapi tadi saya tunjukkan sekitar berapa menit tadi kita dengarkan bersama-sama Bapak Ibu. Nah itulah suasananya. Jadi mereka beribadah, memuji Tuhan, mendengarkan firman dengan posisi yang seperti itu. Sedih Bapak Ibu? Tentu saja. Tapi mari terus berharap biarlah tangan Tuhan yang turun atas saudara-saudara kita ini, memberikan mereka sukacita dan perlindungan, dan biarlah juga Tuhan sendiri yang beracara atas ya ibadah-ibadah Natal saudara-saudara kita yang beragama Kristen dimanapun berada, supaya apapun situasinya tetap ada sukacita yang dirasakan. Dan kita berdoa supaya tidak ada lagi pelarangan-pelarangan ibadah, tidak ada lagi pembubaran-pembubaran seperti ini. Cukuplah ini sudah. Ya, kita berharap semoga Bapak Presiden Prabowo, ya Pak Gibran mengetahui hal-hal yang seperti ini. Terima kasih Bapak Ibu, selamat menyambut Natal, Tuhan memberkati kita semua. Amin.